jaga. Ya. Intinya Yudi tahu siapa saya, ya. Tolong jaga, sayangi anak saya, bersabar sama anak saya, ya. Kalau ada apa-apa ngomong sama saya, jangan sakiti anak saya, gitu. Jangan sakiti anak saya. Saya nggak mau anak saya tuh nangis, jangan. Kiwil dan Rohimah baru saja menikahkan anak kedua mereka yang bernama Rizka Ardinda Delta atau kerap disapa Dinda dengan kekasihnya Firmansyah Yudi. Kiwil merasakan haru yang sangat-sangat mendalam saat prosesi ijab kabul berlangsung. Entah apa yang ada dalam hati Kiwil, setelah pembacaan ijab kabul tangisnya pecah di hadapan laki-laki yang resmi menjadi menantunya itu. Selain Kiwil, Rohimah yang duduk di belakang mempelai ikut menangis setelah prosesi ijab kabul berlangsung lancar. Rizka Ardinda Delta binti Wildan Delta, kepadamu dengan mas kawin, cincin emas 2 gram dan uang 888.880 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rizka Ardinda binti Wildan Delta dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Makanya yang tadi itu yang jujur aja ngerasain plek banget gitu, sama seperti kemarin juga. Pokoknya udah merasa kehilangan lah, ya. Kehilangan anak yang bener-bener ini, yang sekarang udah diambil sama suaminya, ya sangat mengharukan. Buat saya sih emang sangat-sangat mengharukan. Ya kalau Bunda sih support banget ya, maksudnya gini, anak perempuan yang memang sudah cukup dewasa, udah ngerti arti pacaran. Kalau Bunda dia minta ya sesegera mungkin, karena kan namanya perempuan kan Bunda takut gitu kan, di luar tuh terjadi apa-apa ya, walaupun memang tidak ada terjadi apa-apa, tapi kan harus disegerakan lah gitu, jangan sampai nanti penyesalan buat kita gitu. Alhamdulillah berjalan lancar. Terus Bunda juga ngerasa bahwa memang dia perempuan satu-satunya ya gitu, perempuan satu-satunya. Terus dengan kehidupan seorang ayah sama bundanya juga memang sudah berpisah. Terus juga ya di satu sisi sedih aja gitu aja. Dinda adalah anak satu-satunya perempuan dari pernikahan Kiwil dengan Rohimah. Oleh karenanya, Kiwil yang sekarang menjadi suami Fenty Vigianti itu tak mau melewatkan momen bahagia anak gadisnya yang berlangsung sekali seumur hidup itu. Kiwil mengajak sang istri, Fenty, untuk menghadiri acara pernikahan Dinda mulai dari ijab kabul hingga resepsi. Bahkan saat prosesi pernikahan, keberadaan Fenty tidak pernah terpisahkan dari keluarga Kiwil dan Rohimah. Sangat ya, ini yang kedua kali. Dan ini kan dari anak saya yang paling saya sayangin banget ya. Kemarin udah selesai lah ya si Rere. Sekarang saya udah janji, karena sesuai tahun lalu kan dia bilang, ayah tahun depan aku akan menikah cepat gitu. Ayah cuma bisa ngaminin, alhamdulillah terwujud gitu. Pikir sih paling nih anak cuma bercanda aja, tapi ternyata alhamdulillah gitu bisa terlaksana. Berat memang, sama seperti halnya melepas Rere, melepas Dinda, karena memang anak perempuan. Dan semuanya ya dia tahu bapaknya sangat sayang banget sangat sayang, dan gue paling sangat sayang banget sama anak-anak. Ya alhamdulillah nggak apa-apa sih ya Fenty ya, karena gini, sesuatu yang udah kejadian yang lalu ya lalu gitu kan. Yang sekarang ya sudah masing-masing gitu kan, maksudnya ayah dengan Fenty, saya pun juga alhamdulillah masih single gitu kan. Tapi ya udah berjalan aja sendiri, berjalan bebas, saling mendoakan yang terbaik. Saya mendoakan ayah, mendoakan Fenty yang terbaik. Ayahnya juga gitu sama Fenty mendoakan saya yang terbaik, apalagi kondisi saya belum sehat banget gitu. Mudah-mudahan dengan saya nanti di rumah sendiri juga insya Allah semua bisa tercover sama saya gitu. Dan berjalan dengan baik, dengan sehat, dengan nggak ada apa-apa gitu aja. Nggak apa-apa, saya insya Allah sama Fenty udah ikhlas, Fenty juga mungkin begitu dengan saya, dengan ikhlas. Saya cuma pengen ridho lillahi ta'ala. Memang memang cukup dekat ya, sering komunikasi dengan Dinda, istilahnya ya samalah ngasih nasihat-nasihat buat Dinda biar
Karena kalau misalnya pernikahan adalah kehidupan yang sebenarnya gitu, dilepas dari orang tua, kehidupan yang benar-benar harus mandiri, lepas ya support seperti itulah ke kakak Dinda. Meski pernah sempat terjadi perang dingin antara Rohimah dengan Fenty, pernikahan Dinda kali ini ternyata menjadi penyatu antara Kiwil, Fenty, dan Rohimah. Bahkan, kini hubungan Fenty dengan Rohimah dan anak-anaknya, terutama Dinda, terjalin dengan harmonis. Terbukti pada pernikahan Dinda, Fenty bukan saja hadir, tapi juga memberi dukungan baik moral maupun material. Ya kalau sebenarnya sih, dari dulu juga gue punya prinsip, gue nggak pernah mau punya masalah ya. Kalau cari masalah sering gue kalau. Namun gue nggak mau suatu permasalahan itu diperpanjang, diperlebar, enggak gitu. Karena semua intinya saudara lah ya, nggak Rohimah, nggak Fenty, juga nggak Maggie, juga semua saudara ya. Kita udah satu darah semuanya lah, jadi jangan lagi ada apa begini. Saya lebih suka ayo akur gitu loh ya, nyantai-nyantai ya hidup, nikmatin ya. Mau ngapain lagi, hidup itu harus dinikmatin. Sekarang sama seperti halnya anak saya gitu. Si Dinda sesuai dengan janji saya, tenang, nah, ada ayah kamu, nah, ya mau nikah ini ada aja. Ini yang ngatur urusan internal, ini ngatur membantu pembiayaan semua ini biar ini juga nggak ada kesulitan, ini juga nggak ada kesulitan, ketemu juga enak. Dan pertemuan yang indah itu ya udah ketika nggak ada masalah aja, dan janganlah jadi beban lah. Kiwil yang punya anak dari 3 istri, anak Rohimah, Maggie, dan Fenty, ingin ketiga wanita yang kini menjadi mantan dan menjadi istrinya itu terus akur. Kiwil menghimbau kepada Rohimah, Maggie, dan Fenty sebisa mungkin menghindari ribut-ribut. Kiwil ingin mengajak kedua mantannya, Rohimah dan Maggie, serta Fenty menikmati hidup dengan damai. Meski Maggie kemarin berhalangan hadir, Rohimah dan anak-anaknya beserta Kiwil memaklumi lantaran Maggie yang kini tinggal di luar kota Jakarta. Hidup itu udah pusing dengan perekonomian, jangan tambah-tambah lagi ya. Dunia ini dalam keadaan nggak baik-baik aja ya, makanya ciptakan udah dari Rohimah, dari Maggie, dari Fenty ya, yang nyantai-nyantai ya hidup ya. Saya sibuk dengan beliau ngatur semua ini jadwal saya, beliau lagi sibuk ngurusin anak-anak saya gitu. Saling inilah, saling komunikasi, saling ya bertukar pikiran gimana. Kalau saya kan tugasnya cuma satu, kerjanya cari duit udah. Cari duit, ya buat anak-anak semuanya, apa yang dibutuhkan anak-anak, saya coba untuk memberikan yang terbaik lah buat anak-anak. Kalau Maggie belum datang, tapi kalau masalah diundang kakak ya semua. Udah semua diundang. Semua dari kakak yang ini. Tapi mudah-mudahan, walaupun dia nggak bisa datang, tapi memberikan doa restu itu aja buat kakak. Lantas bagaimana dengan Dinda? Melihat kedua ibu kandung dan ibu sambungnya akur di hari pernikahannya, benarkah Dinda dengan Maggie dan Fenty sedekat dirinya dengan Rohimah? Sebagai anak, Dinda punya pemikiran yang sama seperti ayahnya Kiwil. Dinda ingin ibu kandung dan ibu sambungnya akur tak hanya saat di hari pernikahannya saja, melainkan akur selamanya. Tak hanya itu, Dinda pun ingin akur dengan saudara-saudara tirinya sampai kapanpun. Alhamdulillah mama support Dinda. Pokoknya banyak membantu lah, sama bunda juga banyak membantu Dinda dari dari semua ini kan bunda kan semua yang persiapkan, aku tuh cuma terima beres. Paling ya kalau aku tuh bagian kayak kemarin tuh pre-wed, undangan, segala macam itu bagian aku sendiri. Tapi kalau ini semua gedung, wedding, pakaian, makeup semua itu dari bunda. Jadi dua-duanya sangat berjasa buat bunda. Mama Fenty sangat berjasa buat Dinda, maksudnya bunda juga berjasa buat Dinda. Pokoknya mereka berdua saling support. Mama Maggie kebetulan lagi ada halangan. Tapi aku ngundang kok, aku ngundang Mama Maggie, ngundang adik-adik aku kayak Meisha, Rifki, Al, semua aku undang, dan Aura gitu-gitu semua aku undang. Tapi mungkin lagi ada halangan. Kalau Mama Maggie kan di Makassar kan, terlalu jauh. Tapi kalau misalkan Aura sih bilangnya insya Allah datang. Pesan Kiwil, Rohimah, dan Fenty untuk Dinda agar pernikahan Dinda dengan suaminya langgeng selamanya. Dan sebagai ayah, Kiwil pun memberikan pesan mendalam kepada Dinda, anak gadis kesayangannya beserta suaminya dalam menjalani kehidupannya yang baru. Anak yang selama ini gue peluk, gue sayang, gue manja-manja, ya.
ya akhirnya harus diambil orang gitu ya. Dan gue ngerasain banget ya, ibaratnya takut kehilangan aja gitu. Tapi bilangin sama, ingetin ayah terus, ingetin, ada apa-apa ini, ayo, kamu udah punya rumah tangga sekarang, ayo, udah, tapi jangan lupa ya, sayang kamu sama ayah, cinta kamu sama ayah jangan sampai hilang. Saya titip anak saya ya, jaga ya, intinya Yudi tahu siapa saya ya, tolong jaga, sayangi anak saya, bersabar dengan sama anak saya ya. Kalau ada apa-apa ngomong sama saya, jangan sakiti anak saya gitu. Jangan sakiti anak saya nggak mau anak saya tuh nangis, jangan. Kalau ada apa-apa ngomong sama saya ya. Saya titip banget sama si ya Yudi, saya titip anak saya, kalau ada masalah telepon saya, kalau ada apa-apa telepon saya. Jadi alhamdulillah ya insya Allah ya, jaga, amin. Sangat bersyukur sekali.